Bangkit itu saya ada dua faktor ya. Pertama faktor internal ya, dari dalam diri saya sendiri. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internalnya ya, saya punya motivasi ya, ingin sembuh gitu. Yang eksternalnya yang paling kuat adalah istri saya gitu. Jadi ada kata-kata yang menarik dari istri saya bahwa sudahlah, katanya, terima ini sebagai sebuah takdir gitu ya. Saya diuji dengan sakitnya, harus sabar, tawakal, pasrah gitu ya, ikhlas. Istri saya katanya harus tawakal, sabar, ikhlas merawat saya gitu. Nah, kata-kata itu menjadi semacam kata-kata ajaib bagi saya gitu. Sehingga saya itu pelan-pelan menjadi bangkit, menjadi percaya diri, dan alhamdulillah sampai saat ini saya bisa jalan walaupun pakai tongkat ya. Kemudian tadi kan bisa sholat dengan berdiri gitu kan. Itu sholat berdiri itu latihan dulu sebelumnya. Jadi saya latihan duduk sinden dulu gitu kan. Dan itu kalau kita berdiri, kalau yang saya rasakan yaitu gini, goyang. Kalau kadang-kadang goyang ke kiri ke kanan, kadang-kadang ke depan gitu. Apalagi pas ngegeser kaki kiri gitu, perasaan mau jatuh ke kanan gitu. Itu tidak mudah, tetapi itu sebuah sebuah pencapaian yang luar biasa kalau menurut saya, karena pada umumnya penderita stroke itu bukan tahunan ya, tapi belasan tahun. Ada teman saya yang 15 tahun, 13 tahun kemudian meninggal gitu kan. Nah, itu yang pertama, itu ya tadi yang paling kuat itu dari istri saya. Kemudian saya itu membaca-baca beberapa referensi ya, bahwa bahwa orang yang beriman gitu ya, bagi kaum muslim ya, itu pasti akan diuji oleh Allah. Dan itu ada keterangannya dalam Al-Quran gitu. Jadi tidak mungkin orang itu tidak diuji. Umat Islam itu tidak mungkin tidak diuji, pasti diuji, karena Tuhan tuh ingin melihat bagaimana tingkat keimanan, ketawakalan, dan kesabaran seseorang itu. Nah, saya membaca itu, iya ya. Terus yang diuji, yang dimaksud dengan diuji itu, kalau saya lihat dalam teks Al-Quran itu ternyata tidak hanya dalam bentuk sakit gitu ya. Bentuk sehat pun itu sebenarnya sebagai sebuah ujian. Ya, sekarang ini saya lebih ikhlas, lebih pasrah, dan tidak ada jawaban bagi orang yang sedang diuji ya. Mencari-cari jawaban ke sana kemari tidak akan pernah mendapat jawaban, kecuali mendekatkan diri kepada Allah gitu. Dan saya dalam hal ini meningkatkan ibadah saya gitu kan. Ibadah saya itu tidak standar gitu, tetapi di atas standar, ekstra ibadah gitu ya. Misalnya zikirnya gitu kan. Kan biasanya saya kalau ke masjid sebelum sholat itu kan 1 jam itu saya udah ada di masjid, udah duduk. Kemudian nunggu azan berkumandang. Kalau nggak ada muadzinnya, saya yang azan gitu kan. Jadi orang-orang sakit seperti saya ini, ketika dia ingin sembuh, jawabannya ada di masjid. Di masjid itu adalah dengan Tuhan gitu, dengan Allah gitu. Coba dia minta ke dokter gitu ya, dikasih obat ke dokter. Kan dokter juga itu hanya sebagai sebuah perantara kan. Yang menyembuhkan tetap saja kan Tuhan lagi, Allah lagi kan gitu kan. Nah, saya punya kesadaran religius ke sana gitu. Jadi saya sudah mendekatkan diri aja ke sana gitu, ke Allah. Waktu Pak Budi stroke, saya bilang langsung ke Allah aja. Alhamdulillah, ya Allah, saya terima sakitnya Pak Budi dan saya terima dengan takdir ini. Ya betul, memang kata Pak Budi juga gelisah, saya sakit, bagaimana dengan istri saya. Saya langsung menyemangati Pak Budi aja. Pak Budi, kita terima takdir ini, bahwa sakit ini adalah takdir dari Allah. Pak Budi diuji dengan sakit dan saya juga diuji dengan mengurus Papa gitu. Kalau seandainya saya menyerah, berarti saya berkhianat dengan Allah gitu. Makanya sampai sekarang saya berusaha sebisa saya untuk tetap mengabdi ke Pak Budi, walaupun ada lelah, capek dan sebagainya, tapi saya cukup tersenyum saja gitu.
Kalau support mah Pak, selalu support. Ayo Pak, karena sakit ini jangan terlena dengan sakit. Pak Budi harus bangkit, Pak Budi harus semangat, harus bahagia. Kalau turun naik itu wajar ya, karena sakit. Tapi saya tidak pernah menanggapi ketika down, misalnya Pak Budi marah-marah dan sebagainya, itu ada pasti. Tapi saya anggap, oh ya sakit gitu. Makanya saya selalu langsung kembali ke diri saya aja, udah maafkan gitu aja. Mungkin ini salah saya gitu aja. Saya sendiri paling ada emak pembantu yang di rumah. Dulu sama AA tuh anak yang paling gede. Cuma AA-nya juga kan kerja, jadi keterbatasan waktu, ya udah berarti sama saya semuanya. Insya Allah saya selalu mengimbangi mimpi-mimpinya Pak Budi sesuai dengan kemampuan saya. Biasa sih kalau Pak Budi itu banyak mimpinya. Dan saya juga sebisanya saya, ketika saya bisa saya support, tapi kalau tidak bisa saya diam. Pesan dari sang buku. Puisi Budi Sabarudin.